hari ini ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran informatika. Untuk hari ini Ibu akan membahas tentang aplikasi perkantoran. Ya, aplikasi perkantoran ini sangat dibutuhkan nanti setelah kalian lulus sekolah. Apa saja yang ada di aplikasi perkantoran nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk di aplikasi perkantoran ini kita pelajari tentang pengertian aplikasi perkantoran, jenis-jenis aplikasi utama, peralatan pendukung kantor, manfaat aplikasi kantor, diskusi dan refleksi kita nanti. Aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran adalah software yang membantu kita mengerjakan tugas sehari-hari, seperti membuat dokumen, presentasi, dan mengelola data. Contohnya Microsoft Office atau Google Workspace yang sering kita digunakan di sekolah. Kalau kita pakai Chromebook itu kita bisa buka Google Docs. Nah, itu salah satu pengganti Microsoft Office ya. Sama sih seperti Microsoft Office, intinya sama. Kemudian apa itu aplikasi perkantoran? Siapa yang mau membaca? Aplikasi perkantoran adalah software yang membantu kita mengerjakan tugas kantor sehari-hari. Contohnya membuat dokumen, tabel, atau presentasi. Ini mempermudah pekerjaan sekolah atau proyek kelompok. Bayangkan sistem digital untuk tugas-tugasnya. Ya, untuk mempermudah kita. Kita nggak capek tulis pakai tangan, kita nggak capek menghapus, kita nggak capek mengedit, gitu kan? Kalau ada yang salah, cukup dengan menggunakan aplikasi tersebut. Fungsinya bisa dilihat. Najib, boleh dibaca. Membuat dokumen, menulis laporan dan surat, mengolah data, menyusun tabel angka, presentasi, membuat slide menarik, komunikasi, kirim email, atau online. Ya, mempermudah sekali ya. Kita bisa membuat dokumen, menulis laporan dan surat, kemudian menyusun tabel angka, kemudian membuat slide menarik. Ini yang kita gunakan ini itu adalah presentasi. Yang saya gunakan itu Microsoft PowerPoint. Ya, lebih mudah memberikan laporan di layar untuk dipresentasikan dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian untuk komunikasi, kirim email dan rapat online bisa digunakan lewat komputer. Pengolah kata Microsoft Word. Siapa yang tahu Microsoft Word? Apa kalian sudah tahu tentang Microsoft Word? Bentuknya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba jadi apa? Terakhir, mencetak dan memindai dokumen. Mencetak, printer yang mengubah dokumen digital menjadi cetakan fisik. Ya, kalau pemindai, scanner berfungsi sebaliknya mengubah dokumen fisik menjadi digital. Kayak mesin fotokopi maksudnya scanner itu. Paham ya? Jadi kita naruh kertas, nanti dia ada sinar set gitu kan. Nah, itu maksudnya scanner. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi itu yang namanya pemindai atau scanner. Kalau di mesin fotokopi di tempat fotokopi ya pakai alat yang sebesar itu, tapi di handphone tuh ada loh namanya M scanner. Jadi si kertas itu kita kertas taruh di meja, diposisikan dengan baik. Kemudian kita fotoin gitu kan ya, kita seperti kita memfoto. Nanti dia akan kayak seperti inilah, kayak seperti mesin fotokopi. Nanti dia bentuknya ya bagus gitu hasilnya. Nah ini yang hasil yang sudah saya scanner, tapi dalam bentuk PDF, tidak dalam bentuk yang lain selain PDF. Karena kalau PDF itu tidak bisa dipetik kalau dia ininya file PDF. Cuman kalau dalam bentuk bisa diubah PDF ke bentuk Word ataupun dokumen gitu kan, ataupun dia
dunia ini bisa kita akses melalui internet, cukup dengan mengetik kata-kata tertentu akan muncul dengan sendirinya. Sebelum pertemuan, saya mau tanya dulu sama kalian. Ada yang tahu Microsoft PowerPoint digunakan untuk apa? Silakan Najib. Microsoft PowerPoint digunakan untuk presentasi di depan publik. Ya, untuk presentasi di depan publik seperti saya sekarang. Ya, jadi suatu saat kalian akan bersinggungan dengan PowerPoint seperti saya. Jadi enak kan ya memberikan presentasi dengan pihak dengan publik seperti sekarang ini, lebih jelas memberikan pengetahuannya. Sebutkan aplikasi perkantoran yang sering digunakan. Ya, Aplikasi perkantoran yang sering digunakan adalah Microsoft Word, ya. Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Oke, good. Kemudian ada yang tahu contoh dari pengolah kata dan spreadsheet? Saya Bu, Ya, contoh pengolah kata Microsoft Word, ya, contoh spreadsheet Microsoft Excel. ya. Microsoft Word dan Microsoft Excel. Oke. Jadi kita akan tunggu belajar kita hari ini. Untuk aplikasi perkantoran, bantu selesaikan tugas-tugas harian. Untuk word processor, untuk dokumen teks dan laporan. Spreadsheet untuk data numerik hitungan. Segala sesuatu yang berupa angka. Seperti kalkulator, ya, itu kalkulator di dalam komputer. Presentasi untuk menyampaikan ide secara visual. Pertanyaannya, bagaimana aplikasi perkantoran seperti pengolah kata, angka, dan presentasi bisa membantu dalam belajar berorganisasi atau bahkan bersosialisasi di era digital ini? Ada yang tahu? Berikan contohnya. Najla, tahu? Ada yang tahu? Dari yang saya jelaskan tadi? Gimana? Atau ada yang mau bertanya? Saya, Silakan. apa perbedaan antara aplikasi pengolah kata dan spreadsheet? Spreadsheet. Perbedaannya, kalau pengolah kata untuk mengolah tulisan yang akan dijadikan laporan. Seperti yang saya jelaskan tadi, Microsoft Word ataupun Google Docs ya, dokumen. Ya, kalau spreadsheet itu Microsoft Excel yang sering digunakan untuk mengolah angka ataupun data. Apalagi selain Microsoft Word, Microsoft Excel. Excel itu digunakan untuk apa? Pengolah data mengolah angka dan teks seperti membayangkan nilai atau anggaran. Ya, aplikasi lembar kerja. Jadi, dia lembar kerjanya akan berbentuk kotak-kotak. Dia berbentuk kotak-kotak ini fungsinya kalau yang atas itu kolom. Kolom itu ke baris. Jadi kadang ada A, B, C, D sampai Z, terus A, B, B, D, C dan sebagainya. Kalau yang ke bawah, yang di sini, ini bentuknya angka. Angka itu maksudnya itu baris. Jadi jumlahnya 1.500. Itu mempermudah. Apalagi bayangkan, ini baru simple ya. Bayangkan kalau kalian harus menghitung ratusan nomor ataupun berlembar-lembar kertas yang ada angkanya gitu kan. Akan lebih mudah dengan menggunakan Microsoft Excel. Tadi sudah ya, Microsoft Excel. Kemudian presentasi Microsoft PowerPoint. Jadi kita harus memasukkan lembar-lembar dalam Microsoft PowerPoint itu untuk kita masukkan data apapun, bisa data tulisan, bisa data angka, bisa foto atau apapun. Contohnya seperti ini, seperti yang saya buat ini, gitu ya. Nih, saya ada 18 lembar, kalau bisa kita bilang ini lembarannya 18 lembar di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi kita bisa memberikan presentasi agar orang lebih jelas, lebih paham. Aplikasi penting lainnya. Oh ya, sebelumnya ada yang mau bertanya tentang yang saya jelasin barusan? Kemudian aplikasi penting lainnya, email dan database. Email adalah cara mengirim pesan elektronik dengan cepat. Ini sangat penting untuk komunikasi
pribadi di dunia kerja, contohnya Gmail dan Outlook. Ada yang tahu email ini apa? Ada yang tahu? Email itu sama saja dengan surat, ya. Surat. Kalau kita sekarang ini kan musim elektronik sudah lebih digantikan dengan gadget ataupun elektronik. Jadi surat, kalau zaman dulu kita bersurat dengan kertas, ditulis, dikirim ke kantor pos, ditempel perangko, membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, bisa ada yang 3 hari, ada yang seminggu, tergantung jarak. Kalau sekarang dalam hitungan detik itu sudah bisa nyampe apa yang kita kirimkan. Sekarang sudah tergantikan oleh WhatsApp, ya, sudah tergantikan oleh email. Sebenarnya kalau email itu lebih ke perusahaan yang mengirimkan email ataupun lembaga-lembaga institusi. Karena kita suka jarang, kita punya email, tapi kita nggak pernah buka kan biasanya. Selalu dipakai untuk memasukkan data kalau membuat aplikasi apa gitu ya. Terus kalau kita buat email pun kita harus membuka, ada aplikasinya juga. Kemudian email ini berguna untuk mempersingkat waktu, mempersingkat jarak, kemudian tidak ribet karena dia digunakannya dengan menggunakan aplikasi ataupun menggunakan komputer yang sudah disetting zaman sekarang ini sudah lebih baik. Kemudian yang database. Database itu tempat menyimpan data terstruktur. Aplikasi ini mengelola informasi besar secara efisien. Contohnya Microsoft Access, MySQL, database. Data, basic database. Kemudian paket aplikasi terintegrasi. Apa itu? Paket perkantoran yang menyatukan berbagai program dalam satu bundel. Ini memudahkan pekerjaan karena semua aplikasi terhubung. Contoh Microsoft Office, yaitu Microsoft Office itu semua ya, keseluruhan ya. Dalam Microsoft Office itu ada Excel, ada PowerPoint, ada macam-macam lah pokoknya. Kemudian jadi bisa digabung antara Word dengan PowerPoint atau Google Workspace, ada Docs, Sheets, dan Slides ya. Sebenarnya sama. Docs itu berarti ada di Google Workspace, itu Docs itu ya Microsoft Word, Sheets itu Microsoft Excel, Slides itu Microsoft PowerPoint. Cuma dia tempatnya aja yang berbeda. Kemudian aplikasi yang paling sering dipakai apa aja? Pengolah kata. So ini ya. Untuk mengedit dan memformat dokumen teks, contohnya Microsoft Word dan Google Docs. Untuk mengolah angka, untuk presentasi, Google Slides. aplikasi presentasi yang menarik dengan teks, gambar, dan video, contoh PowerPoint dan Google Slides. Otak perkantoran, ya, pusat informasi. Komputer menyimpan dan mengelola semua data penting kantor secara digital. Ya. Jadi ada 3 komputer itu ininya, kegunaannya sebagai otak perkantoran. Ada pusat informasi, ada alat komunikasi, ada pendukung produktivitas. Ya, kalau dia pusat informasi, dia menyimpan dan mengelola semua data penting kantor secara digital. Kemudian kalau komunikasi, dia bisa mengirim email, pesan instan, rapat, daring antar karyawan. Jadi kita bisa melakukan rapat meskipun tidak duduk bersama. Contohnya pakai Zoom, ya, tahu kan? Waktu zaman COVID kemarin kita menggunakan Zoom untuk belajar, ketemu dengan guru dan teman-teman kalian melalui dunia maya. Alat komunikasi yang digunakan untuk bertemu. Kemudian pendukung produktivitas, mempermudah pembuatan dokumen, presentasi, dan analisis data kompleks. Setiap
kita kan butuh sesuatu ya, alat untuk membantu produktivitas kita supaya berjalan dengan lancar. Jadi komputer ini membantu mempermudah pembuatan dokumen, presentasi, dan analisis data konteks. Kebayang nggak kalau kita misalnya membuat laporan dengan, kalau zaman dulu tuh kita ada ketik mesin ketik, ya mungkin sudah ada yang tahu, pernah lihat, pernah dengar, pernah tahu ininya punya orang tua yang mungkin masih ada gitu kan. Kebayang ya kita dulu ketik berjam-jam gitu kan, terus kalau salah titip atau harus mengetik ulang gitu kan, atau kita nulis di kertas gitu kan. Kalau dengan komputer semuanya insya Allah beres. Kemudian untuk presentasi, kalau seperti ini kan enak ya. Kalau kita buat presentasi dengan menggunakan karton ataupun kertas yang banyak, kemudian kita sampaikan, sepertinya kurang efisien karena tidak bisa membantu kita untuk lebih menyampaikan apa maksud kita, kurang membantu. Kan kalau seperti ini kan enak ya, dia lebih poin-poinnya lebih kelihatan, lebih terlihat. Kemudian pencetak dan pemindai dokumen ada 2. Pencetak, printer. Tahu kan printer? Printer mengubah dokumen digital menjadi cetakan fisik. Penting untuk tugas sekolah atau laporan. Ada inkjet atau laser. Gitu ya. Kalau ya, jadi sudah enak kita mencetaknya menggunakan printer. Kemudian ada pemindai, scanner. Ada yang tahu scanner seperti apa? Bagaimana aplikasi perkantoran seperti pengolahan kata, angka, dan presentasi bisa membantumu dalam belajar berorganisasi atau bahkan berorganisasi di era digital ini? Bagaimana? Berikan contohnya. Kalau Microsoft Word untuk membuat tulisan. Kalau ada tugas, membuat proposal, membuat laporan, gitu kan? Yang digunakan adalah Microsoft Word, ya. Kalau untuk laporan berhitung, laporan misalnya laporan uang kas atau laporan apapun itu yang berkenaan dengan angka, biasanya memakai Microsoft Excel. Kalau kita ditugaskan untuk membuat presentasi, yang digunakan adalah Microsoft PowerPoint. Ingat ya, tiga Microsoft Office itu yang sering kali digunakan di dalam perkantoran. Oh iya, kesimpulannya, jadi aplikasi perkantoran adalah software untuk tugas kantor. Di dalamnya ada apa? Ada pengolahan kata, lembar kerja, presentasi, email, dan database. Kemudian Microsoft Office dan Google Workspace adalah paket yang menjadi satu, terintegrasi. Komputer, printer, scanner, proyektor, internet adalah alat pendukung kita. Aplikasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi kalau kita kerjanya cuma menggunakan pena dan kertas saja, akan lebih baik kalau kita bisa menggunakan komputer untuk hasil yang lebih baik, untuk membuat laporan yang lebih baik, untuk membuat data yang lebih baik, ya.